Hasil kamera depan dari HP Fujitsu F01H, HP harga 200 ribuan ya. Seperti ini dia. Assalamualaikum, halo YouTube, kembali channel Gadgetsung ini. Jadi saya ini sudah menggunakan HP ini sekitar 3 hari. Nah, jadi saya sudah cukup tahu. Sebenarnya kayaknya saya sudah pernah unboxing HP kayak gini, cuman kan versinya beda, dia ada sinyal dan kondisinya mulus dan bagus ya. Jadi di sini saya akan lebih mengulik lagi gimana sih performa dari HP Fujitsu F01H ini. Jadi saya akan bahas lengkap tentang kelebihan dan kekurangan dari HP ini ya. Untuk kelebihan yang pertama menurut saya satu dari segi layar ya. Nggak tahu kenapa saya ngeliat HP layar ini tuh kayak saya sandingkan dengan HP Samsung saya itu agak-agak mirip ya. Maksudnya dalam artian kontras warnanya, kecerahan warnanya, ketajaman warnanya tuh hampir mirip. Saya senang banget dengan layar HP Fujitsu ini ya, karena dia menggunakan TFT yang dia juga sudah mengklaim bahwasanya dia ada super clean panelnya gitu ya. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, saya senang dari kamera belakang dari HP Fujitsu ini ya. Kamera belakang 8 megapiksel tapi hasilnya kayak 16 megapiksel, bahkan yang 24 megapiksel yang kayak untuk HP-HP yang kelas-kelas agak Cina gitu ya, itu mungkin hampir sama, malah lebih bagus HP ini. 8 megapiksel tapi nggak mengecewakan sama sekali untuk kamera depannya ya. Tapi kalau kamera belakang saya nggak bilang ini kelebihan, saya bilangnya malah agak minus ya, karena cuma 2, megapiksel ya, 2,4 megapiksel. Itu ya kalau kelebihan kedua dari ininya, dari segi kamera. Kemudian kelebihan yang ketiga dari segi body atau desain ya. Kalau orang-orang yang pecinta Sony, pecinta HP-HP Docomo, pecinta HP-HP kotak pasti senang banget dengan HP gini. HP-nya compact, enak digenggam, enak dibawa kemana-mana, pokoknya mantap lah. Jadi HP ini tuh nggak nyusahin gitu loh. Kalau seandainya kita bandingkan dengan HP saya yang Samsung Note 8 itu kayak gede banget gitu, kayak susah banget. Tapi karena saya orangnya suka yang gede, HP gede, jadi nggak masalah dan nggak apa-apa lah. Tapi kalau untuk game, kalau untuk WA, Facebook, saya sangat senang sekali buat HP kayak gini ya. Jadi compact, enak buat tiduran, buat dipakai ketika tidur juga enak gitulah. Selanjutnya untuk kelebihan yang keempat, saya senang ada sertifikat IP65 dan IP68 ya. Kalau agak-agak belum tahu IP65 itu buat apa, IP68 itu buat apa, saya jelaskan di sini. Jadi fungsi sertifikat IP68 tuh maksudnya di sini dia tahan debu ya. Debu dalam artian ya, kalau kena debu, kena apa, dia nggak masuk, mungkin karena port-portnya rapat. Kemudian selanjutnya ada IP68. IP68 itu tahan air. Karena kebanyakan HP-HP dari Docomo, HP-HP dari Xiaomi lagi, dan HP-HP dari Sony itu tahan air atau anti air ya. Jadi dia bisa kita celup, bisa kita bawa sambil berenang. Tapi ingat, ini HP second, saya tidak sarankan agan-agan untuk coba ke dalam air. Nanti kayak HP saya sebelumnya yang sudah saya pernah kasih tahu, setelah saya review, dia nyemplung dan masuk ke dalam air ya. Oke, untuk kelebihan dari HP itu sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya dari kekurangan. Kalau ngomongin kelebihan nggak ada kekurangan tuh nggak lengkap sekali ya. Kekurangan dari HP ini satu, pertama dia tidak ada bahasa Indonesia. Kalau agan-agan buka di pengaturan atau di setting, dia tidak pakai bahasa Indonesia, yang mana mungkin buat sebagian orang atau buat beberapa kalangan, beberapa golongan ini jadi masalah ya, atau jadi minus ya, kekurangan ya. Karena dia kan pengennya enak, pengennya pakai bahasa Indonesia simple, tapi karena nggak ada bahasa Indonesia, cuman Inggris. Ini saya buka di language tag, dia hanya ada English dan Jepang apa Mandarin, itu saya nggak tahu ya. Jadi kekurangannya itu, walaupun bisa kita install akali dengan ada aplikasi ketiga tuh ya buat bahasa Indonesia, tapi itu hanya aplikasi-aplikasi yang sudah di-download di Play Store, jadi baru ada bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk dalam internalnya ini nggak penuh bahasa Indonesia, jadi cuman 80% atau 70% yang bahasa Indonesia. Oke, kekurangan yang kedua menurut saya ya masih banyak apa namanya bloatware bawaan Jepang nih ya. Kalau agan-agan buka di sini dia nih khususnya nih, ini kok acak-acakan launchernya. Nah, ini dia banyak sekali aplikasi-aplikasi bawaan Jepangnya. Tuh, Docomo, Dipoint, ini ID itulah. Ini kayak banyak sekali, dan mana ini membuat kita agak, ya kalau bisa dibilang agak rumit lah, agak rempong lah istilahnya gitu kan, agak kurang enak dipakai.
karena dia banyak aplikasi-aplikasi buatan Jepangnya. Ya bisa sih kita hapus, teman kan nggak semua orang mau menghapus atau mau ngopeni istilahnya atau ngurusin hal-hal yang begituan lah. Yang penting dia pakai, asal pakai, bisa digunakan WA, Facebook, YouTube, sudah lancar, sudah cukup lumayan. Selanjutnya untuk kekurangan yang ketiga, saya kira sudah itu aja sih yang saya rasakan selama 3 hari ini. Kalau untuk saya sendiri sih nggak saya permasalahkan, tapi saya juga melihat dari teman-teman yang lain, dari kalangan-kalangan yang lain ya. Jadi kesimpulannya untuk HP ini kira-kira masih worth it nggak sih untuk di tahun 2020 ini? Saya bilang masih worth it. Apalagi dihargai cuma 200 ribuan, 280 ribuan lah tepatnya. Ini HP sangat worth it, apalagi buat HP kedua hanya untuk game, Facebook, WA, YouTube, Instagram, sosmed semuanya itu sudah sangat komplit, sudah sangat lengkap. Bahwasanya saya kira juga buat Gojek juga ini enak nih kayaknya. Tapi dengan syarat kita harus bawa tethering atau bawa hotspot atau bawa modem lah biar enak gitu kan. Jadi kesimpulannya untuk HP ini cocok untuk 2020 dan cocoknya untuk kalangan siapa? Cocoknya untuk kalangan anak-anak muda atau anak-anak yang sekiranya setidaknya tidak mempermasalahkan keribetan HP ini atau banyak aplikasi-aplikasi Jepang ini, dan juga ya paling tidak bisa bahasa Inggris dikit-dikit lah. Kalau karena kan di tempat saya itu, di desa saya itu banyak sekali orang yang kurang bisa bahasa Inggris, apalagi khususnya orang-orang yang sudah tua, udah sepuh. Jadi HP ini kurang recommended buat dikasihkan ke orang tua karena agak sulit mungkin dan agak susah juga ya. Oke, jadi sudah begitulah saya bahas lengkap dari HP Fujitsu F01 yang saya beli dengan harga 280 ribuan. Dan ini dia ya struknya, saya belinya di Raja Ponsel. Kalau agan-agan mau tahu cek link pembelian, nanti silahkan cek yang ada di deskripsi video ya. Nih dia 280 ribu minusnya wifi only. Jadi kita bisa pakai tethering buat HP atau kita bisa carikan modem buat HP ini ya. Nah, belakangnya seperti ini saya sedang kondisi jalan dan suara berising sekali. Saya nggak tahu agan-agan semua dengar suara saya atau enggak, tapi beginilah hasil kamera belakangnya. 8 megapiksel, kualitasnya Full HD. Oke. Oke, selanjutnya saya akan tes game. Di sini saya nggak akan tes game banyak-banyak ya kan, tapi saya cuma tes Asphalt 9 dan Stickman Fighter ya. Kalau untuk hasilnya saya nggak inilah. Kalau untuk game Free Fire, game Mobile Legends saya kira dia bisa, cuman ya nggak optimal banget ya. Ya coba saja masuk ke dalam game Asphalt. Ini saya sudah dalam game Asphalt ya kan, silakan agan sendiri menilai. Ini walaupun masih tutorial nggak apa-apa lah. Oh kok mundur ya, beloknya gini ya, dia pakai apa, giro. Nggak apa-apa, kita kalah-kalah dikit. Tapi enak ya, cukup lancar tuh. Snapdragon 410. Enak nih kan. Oke, jadi begitu aja untuk game Asphalt 8-nya. Saya kira sudah bisa digunakan dan sudah enak digunakan. Di sini saya coba matikan dulu. Ya, saya quitkan. Game Asphalt 8 sudah kita coba. Sekarang saya akan coba di game Stickman. Game Stickman ini ya nggak berat-berat amat, cuman banyak apa, kayak banyak efek skillnya, banyak grafiknya. Jadi ya cukup ya makan prosesor lah, makan sinyalnya, makan baterai, daya tahan baterainya juga. Di sini tadi saya main tuh sekitar di 67% ya. Nah ini dia, saya sudah main, dan untuk suhunya pun saya bermain Asphalt 8 tadi sekitar 10 menitan, masih adem, hangat-hangat biasa, nggak terlalu panas.
dia masih worth it untuk digunakan. Ini saya coba game-game Asphalt ya, biar Asphalt game Stickman, biar kita lebih nggak bosen lah dan nggak monoton lah buat game-game yang kayak cuman PUBG, cuman Free Fire, cuman Mobile Legend gitu kan. Kita coba game lainnya. Oke, saya akan masuk dalam in-game-nya langsung. Oke lah, untuk game Stickman saya kira nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kendala, nggak ada lag-lag sedikit pun nggak ada, karena gamenya mungkin game kecil ya, game rendahan, bukan game rendahan, maksudnya size kecil dan grafiknya nggak terlalu banyak. Jadi kesimpulannya untuk HP Fujitsu F01H ini sangat-sangat worth it untuk dijadikan HP kedua ya kan, bukan untuk dijadikan daily driver. Karena yang saya dapatkan ini hanya unit WiFi only, jadi kalau untuk daily driver agak susah, kita harus bawa modem, harus bawa apa-apa kemana. Oke, cukup sekian review singkat dari HP ini, saya bahas lengkap tentang HP Fujitsu F01H ini. Oke, sekian dan terima kasih.